Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahyono. Saya mahasiswa PMDG Daljab 2023 LPPTK Universitas Muhammadiyah Jakarta dari SMK Fatahillah Tinasi. Hari ini kita akan membuat video materi pembelajaran tentang sistem persamaan linier dua variabel. Yuk. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita senantiasa mulai diawali dengan di pagi hari ini. Mari kita berdoa, memohon kepada Allah semoga pembelajaran hari ini, pagi hari ini yang tetap semangat, tetap ceria, mudah-mudahan diberkahi sama Allah. Tetaplah silakan untuk memulai dengan memimpin doa pada hari ini. Bersiap, siap, doa dimulai. Pembelajaran pagi hari ini kita memulai dengan materi yang mungkin kalian sudah belum tahu atau kita baru memulai materi ini. Nah, untuk sebelum kita memulai materi ini, motivasi pada pagi hari ini adalah jadilah orang yang baik, jadilah orang yang selalu menghargai, jadilah orang yang selalu menghormati. Apabila kalian ingin dihormati, dihargai, ya, makanya kita harus tetap menjadi orang yang selalu memperhatikan orang lain dan memperhatikan diri kita sendiri. Hargai orang lain, pasti kalian akan dihargai. Oke, paham? Oke, dan pada hari ini kita akan belajar materi tentang pertidaksamaan. Tapi sebelumnya, Bapak akan memberi mengingat kembali bahwa kalian kemarin sudah mempelajari tentang persamaan. Walaupun memang mungkin ada beberapa siswa yang masih belum paham atau mungkin masih bingung persamaan yang dua variabel. Padahal materi persamaan dua variabel itu pada saat SMP juga kalian sudah pernah diajarkan. Kalau tidak salah mungkin kelas 8, kalau tidak kelas 9, materi pertidaksamaan satu variabel, dua variabel. Itu pernah diajarkan di SMP, tapi kan mungkin lupa, ya. Maka dari itu Bapak mengingat kembali. Tapi pada saat mengingat kembali tentang materi pertidaksamaan kemarin pada waktu, silakan kemudian sebelumnya kalian silakan persiapkan dulu bukunya, jangan persiapkan, ya, buku paketnya, buku tulisnya silahkan dibuka, silahkan diambil buku materinya, kemudian penggarisnya, pensilnya, ya silahkan dipersiapkan dulu sebelum memulai pelajaran. Ya, minimal satu kelompok ada satu penggaris untuk bisa menyelesaikan soal-soal terakhir. Ya, sebelum itu marilah kita lihat dulu tentang materi apa, capaian apa sih materi pertidaksamaan itu. Makanya ya, kita belajar tentang materi sistem pertidaksamaan. Yang pertama adalah apa sih? Capaian pembelajaran apa sih yang akan kalian lakukan? Silakan perhatikan dulu depan setelah semuanya udah beres. Bapak akan menerangkan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama di sini adalah mata pelajaran matematika, kemudian elemen mata pelajaran itu aljabar dan fungsi. Kemudian alokasi waktunya itu kita 2 kali pertemuan, ya. Jadi 1 kali pertemuan itu 2 kali JP itu 45 menit. Kalau 1 pertemuan itu 90 menit, ya, selama 2 hari. Jadi hari ini dan hari besok.
Ya, kemudian capaian belajarnya bagaimana? Nah, di akhir fase E, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel dan sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Ya, dengan mereka dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat, termasuk akar imajiner dan persamaan eksponensial atau berbasis sama dan fungsi eksponensial. Nanti Bapak akan menerangkan ke arah sampai ke arah situ. Kemudian kompetensi awalnya peserta didik itu bagaimana? Peserta didik mampu memahami konsep sistem persamaan linier 2 variabel. Kemarin kalian sudah mengerjakan soal persamaan linier 2 variabel kemarin, ya. Bahkan ada tugas-tugas yang belum Bapak kumpulkan juga hari ini, ya. Kalau tidak salah, ya ada tugas persamaan linier loh, ya. Nanti dikumpulkan nanti juga. Kemudian peserta didik mampu memahami penyelesaian sistem persamaan linier 2 variabel dengan menggunakan metode substitusi, eliminasi, dan campuran. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana cara memakai substitusi, bagaimana 2 variabel, pakai eliminasi bagaimana, pakai campuran metode bagaimana. Kemarin sudah Bapak terangkan ya. Kemudian di sini ya, tujuan pembelajarannya adalah setelah menyatakan slide, siswa dapat memodelkan masalah kontekstual. Nanti Bapak akan menanyakan slide-nya seperti apa. Kemudian berdiskusi kelompok dan menentukan himpunan penyelesaian. Nanti di pertidaksamaan itu ada himpunan penyelesaian. Misalkan nanti Bapak kasih kalian soal seperti apa, nanti diselesaikannya dengan menggunakan grafik. Ya, seperti itu. Di pertidaksamaan seperti itu. Berbeda dengan persamaan. Kalau di persamaan mungkin kalian tidak perlu grafik, ya, karena tidak usah menggunakan grafik, hanya menggunakan metode substitusi, eliminasi, dan campuran. Tapi kalau di pertidaksamaan berarti harus himpunan penyelesaian itu menggunakan grafik. Nanti akan Bapak perlihatkan dulu. Kemudian di sini ada pertanyaannya itu bagaimana menentukan dari himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier 2 variabel itu seperti apa, nanti akan ada caranya. Kemudian bagaimana membuat persoalan menjadi sebuah model matematika. Misalkan Bapak memberikan soal, kemudian kalian memodelkan dulu ke model matematika seperti yang dilakukan pada saat persamaan linier 2 variabel. Kemudian nanti kalian membuat solusi pertidaksamaan itu seperti apa, nanti akan Bapak jelaskan. Oke, ya itu ada salah satu dari tujuan pembelajaran kali ini. Maka dari itu sebelumnya mari kita lihat slide dulu dan video kali ini. Ini apa sih itu SPLDP? Pengertian penyelesaiannya sistem persamaan 2 variabel, ya. Ini kemarin persamaannya seperti ini caranya. Kemudian ini ada persamaan dan pertidaksamaannya. Tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier 2 variabel. Ya, perhatikan misalkan 5x plus 6y kurang dari 30, besar dari 30. Jawaban caranya bagaimana? Mencari nilai x jika y sama 0,5, 6y dibagi 6 sama dengan 5. Jadi 5, 6, x-nya di 6 di sini, ini ada di sini. Kelihatan dari grafik dari pertidaksamaan. Ya. Kemudian selanjutnya adalah metode. Ini metode kemarin ada seperti sudah Bapak jelaskan, substitusi, eliminasi itu persamaannya, ya, dan metode grafik. Kemudian ini kemarin sudah Bapak jelaskan, metode eliminasinya juga seperti ini, ya, kemarin kalian sudah mencobanya. Nah, kemudian metode campuran juga sudah pernah kalian lakukan. Nah, kemudian selanjutnya penyelesaian adalah dengan perhimpunan penyelesaian juga seperti ini langkah-langkahnya. Kemarin Bapak udah sampaikan kan di persamaan kemarin. Kemudian selanjutnya adalah metode grafik. Nah, di metode grafik inilah nanti di pertidaksamaan nanti kalian akan menyelesaikan dengan metode grafik. Misalkan di sini ada himpunan penyelesaian di bawah ini, ya, seperti itu metode grafiknya. Kemudian kesimpulannya adalah sistem yang mempunyai hubungan di antara kedua dan mempunyai satu solusi. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bapak akan menampilkan videonya. Video dari pertidaksamaannya. Silakan perhatikan baik-baik.
namun kali ini kita hanya akan membahas materi linear. Nah, definisi sistem ketidaksamaan linear dua variabel. Jadi sistem ketidaksamaan linear dua variabel adalah suatu sistem yang terdiri atas dua atau lebih ketidaksamaan dan setiap ketidaksamaannya mempunyai dua variabel. Kemudian langkah-langkah untuk menentukan daerah penyelesaian sistem ketidaksamaan linear dua variabel atau biasa disingkat dengan STTLDT. Yang pertama, menggambar masing-masing grafik ketidaksamaan, kemudian kita tentukan daerah penyelesaiannya. Kemudian langkah yang kedua, menandai daerah penyelesaian atau DT dengan dua cara. Cara yang pertama, hasil daerah yang benar, biasa disebut dengan daerah kotor. Kemudian yang kedua, hasil daerah yang salah atau daerah bersih. Jadi daerah bersih itu adalah daerah penyelesaiannya. Kalau yang pertama tadi, daerah yang diaksir adalah daerah penyelesaiannya. Kalau yang cara yang kedua, daerah yang beroleh daerah penyelesaiannya. Yaitu yang tidak terkena aksiran, maka daerah penyelesaiannya bagian sini yang dikena. Oke, lanjut di soal yang kedua. 2x tambah 3y lebih 7 sama dengan 12. Kemudian x lebih besar sama dengan 1. Cukup. Oke, itu adalah contoh dari penyelesaian dari sistem ketidaksamaan. Intinya yang tadi dan yang sekarang itu sama. Bagaimana cara mencari daerah himpunan penyelesaian untuk sistem ketidaksamaan linear dua variabel. Oke, kita kembali lagi kepada kalian silakan membentuk kelompok kalian masing-masing karena kita akan menyelesaikan soalnya akan Bapak tampilkan dulu. Soalnya Bapak akan tampilkan dulu. Kira-kira masalah seperti apa yang akan kalian harus selesaikan? Di sini Bapak akan memberikan permasalahan yang akan diselesaikan secara berkelompok. Ya, silakan kalian pikirkan semuanya. Masalahnya adalah, nah, di sini sistem ketidaksamaan di sini ini adalah soalnya. Kelihatan ya? Apa mau diperbesar? Diperkecil atau diperbesar? Kalau diperkecil nggak kelihatan ya? Berapa gitu coba? Luas. Nah, ya, ini adalah permasalahannya. Silakan sebelum kalian menyelesaikan soal ini, silakan kalian kembali ke kelompoknya masing-masing. Silakan kelompok yang sudah terbiasa seperti kelompok Mario. Haikal. Yang mana? Silakan jangan berganti. Kelompoknya juga seperti kelompok belakang, ya, seperti kelompok biasanya. Jadi di mana? Jadi di mana di Gidal? Ya. Kelompoknya Meisa. Ada berapa orang? Ada di mana? Oke, 1, 2, 3, 4, ya. Sudah siap ya? Bapak akan baca di KPD. Ketuanya siapa? Ketua kelompoknya? Ketua kelompok siapa? Oke, silakan diskusikan. Di sini? Silakan. Ini nih. Kemudian kelompok sini, tuanya. Oke, ini adalah soal yang harus kalian selesaikan. Setelah selesaikan, silakan kalian mengambil informasi, menggunakan jaringan untuk menyelesaikan soal. Silakan didiskusikan. Ya, silakan. Dan yang pertama itu adalah tentang soal ada langkah-langkahnya, ada soal seperti di depan. Kemudian di sini ada soal langkah-langkahnya. Bagaimana langkah yang pertama? Petunjuknya adalah selesaikan pertanyaan berikut pada kotak jawaban yang telah disediakan. Di situ ada kotak-kotak jawabannya. Ya. Di situ yang pertama ada soal di halaman pertama. Perhatikan, dibuka dulu.
model matematikanya. Itu yang untuk pertanyaan pertama. Kemudian langkah kedua, tetapkan persamaan garis yang diperoleh pertidasamaan dengan mengganti tanda persamaannya dengan tanda yang sama. Misalkan kalian pertama yang harus kalian ubah itu adalah model matematikanya. Dari soal ini kalian silakan ubah di model matematikanya. Kemudian di langkah ketiga baru kalian menentukan titik potong sumbunya atau himpunan penyelesaiannya atau daerah. Tadi ada daerah bersih, ada daerah kotor, ya tadi seperti tadi yang sudah Bapak sampaikan di video tadi. Selanjutnya terakhir itu gambarkan grafik yang diperoleh dari langkah. Jadi ada grafiknya itu ada dua. Pertama menentukan titik potongnya, kemudian yang terakhir itu adalah grafiknya. Itu adalah langkah-langkahnya ya. Kemudian yang terakhir adalah solusi. Adakah daerah yang merupakan irisan semua daerah Jawa? Tentukan makna solusi. Jadi setelah kalian sudah selesai itu solusinya bagaimana untuk menentukan daerah seperti ini? Silakan kalian diskusikan. Dan kemudian terakhir ada kesimpulan. Berarti kesimpulan pelajaran ini mungkin kesimpulan kalian adalah pertama adalah untuk menentukan daerah pertidasamaan dari soal ini begini seperti itu. Ya, jadi dari kesimpulan dari semua jawaban yang sudah kalian selesaikan. Oke, dimulai dari sekarang silakan kalian mulai. Boleh. Silakan. Oke. Siap kelompok mana yang siap? Kelompok 1 siap, persiapkan. Nanti untuk kesimpulannya nanti kita simpulkan bareng-bareng ya. Kita bareng-bareng. Kesimpulan bareng-bareng gimana sih? Nanti kalau Oke, udah ngomong. Ya. Oke, cepetan. Ngomong bisa enggak? Oke, siap, proposal siap, siap. Langsung maju presentasi untuk kartil. Silakan presentasi untuk kartil. Ya, silakan presentasi Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perhatikan. Kami kelompok 1 akan menjelaskan sistem pertindaksamaan linier dua variabel. Rumah produksi Genting Semar setiap hari mengolah singkong yang akan dijadikan oleh-oleh khas Karanganyar, yaitu balung ketek dan getuk. Untuk membuat balung ketek membutuhkan 200 gram singkong dan 50 gram gula pasir. Sedangkan untuk membuat getuk dibutuhkan 200 gram singkong dan 150 gram gula pasir. Rumah produksi tersebut memiliki persediaan bahan 6 kg singkong dan 3 kg gula, ditambah 150 Y akar 3000. Itu adalah persediaan gula. Angka ketiga, cari titik potong terhadap sumbu F dan sumbu Y. Kemudian cari titik potong dari kedua persamaan linear dua variabel. Dapat dicari dengan menyamakan setiap persamaan dengan 0 sama dengan 200 X
tambah 200 Y sama dengan 6000 X. 50X ditambah 150 Y sama dengan 3000 Y terus 10 X yang kedua 60 Y 20 jadi 60,0. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan materi tentang SQL TDW. Itu sistem samaan linear ketidaksamaan dua variabel. Rumah produksi bentuk semat. Setiap hari mengelola singkong yang akan dijadikan oleh-oleh khas makanannya, yaitu balung ketek dan bentuk. Untuk membuat balung ketek membuat persamaan dari yang diperoleh dari ketidaksamaan dengan mengganti tanda ketidaksamaan sama dengan. Ya, tandanya tambah 2 jawabannya samaan garis kelima singkong adalah 200x plus 200y. Kurang dari 6000 atau ketersediaan singkong. Dan persamaan garis untuk jumlah makula adalah 50x plus 150y. Kurang dari 3000 atau ketersediaan gula. Langkah 3, dari titik potong terhadap 10x dan 10y, kemudian dari titik potong dari kedua persamaan linear dua variabel. Jawabannya langkah 3, titik potong 10 min x dan 10 min y dapat dicari dengan menyamakan setiap persamaan dengan 0. Dengan 1 200x plus 200y sama dengan 6000 plus 10 min x. Dan nomor 2 50x plus 150y sama dengan 3000 untuk 10 min y. Setelah melakukan titik potong, selesaikan sistem persamaan linear untuk mendapatkan nilai optimal dan y yang memberikan laba maksimal untuk rumah produksi. Langsung penyelesaian ya. Oke, ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan selanjutnya adalah kita akan setelah kita mempelajari dari materi kali ini, alhamdulillah soal sudah selesai. Maka dari itu silakan dikumpulkan RKPD-nya. Kita tutup pembelajaran. Selanjutnya tadi sebenarnya apa? Gampang ya. Siswa dapat menyelesaikan soal yang menuju ke model soal ke model atau model ke soal ke model matematika ya. Selanjutnya kedua apa? Siswa dapat Dapat menentukan himpunan menentukan himpunan penyelesaian. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu materi pertidaksamaan linear dua variabel ya, seperti itu. Nah, setelah ini yang bisa Bapak sampaikan dari kesimpulan tadi, ini ada quiz. Silahkan kalian lihat. Duduk itu ingat untuk hari ini ya. Dapat. Pokoknya yang paling aktif nanti akan dapat emas mini gold. Nah, ini siapa yang dapat mini gold? Tapi mini goldnya dibagi-bagi. Siap ya? belum pak. Terus. Saya belum.
ya, nanti ada hadiahnya midol ya, atau kalian tinggal pilih es krim di koperasi untuk satu kelompok yang memang kelompok siapa yang terbanyak. Peringkat pertama adalah di kelompok siapa nih? Ya, kelompok pertama di kelompok siapa? Udah siap? Berarti kelompok itu yang berhak untuk silakan mengambil sesuatu di koperasi putra. Ya, misalkan naga yang nomor satu, berarti kelompok ini yang berhak mengambil. Kelompok ini ya. Satu kelompok berarti. Ya, kelompok ya. Siap, udah? Ya, siap? Yo, baru berapa orang itu? Baru 11. Di alay, Maxi. Masih banyak. Tahu Pak? Iya. Ya? Ya? Sabar Pak, belum Pak? Belum, ya sabar. Sabar. Baru 17. Kan dia di Oke. Ada Pak. Udah siap kita mulai? Udah mulai sebelum kelompok kan? Oke, kita start. Kita mulai dari sekarang. Bisa udah mulai. Skornya tuh. Asifa udah mulai. Aika Raditya. Yo, namanya ini diskusi apa kalian? Diskusi kelompok. Yang benar yang dari kelompok. Yo. Kelompok ya, boleh digunakan kelompok ya, nggak apa-apa. Ini kan saya juga kelompok, silakan diskusi. Raja pengen punya air, Raja udah punya pengen punya air, Yo, diskusi kerjasama. Kerjasama ini adalah kemenangan kelompok. Baru aja nih. Ya. Mulai Asifa dan es krim. Bapak bebaskan, terserahkan mengambil apa, silakan. Ya. Masih Raja Asifa, masih. Waktunya berapa kira-kira?
Masih Pak ini Pak. Si Pak lama banget ah. Malam makan aja. Tidak simpan nih. Oh ini Pak. Banget ya. Nah, Haikal. Bertiga bos. Tiga. Nabil aja gua. Bismillahirrahmanirrahim. Nabil aja gua. Asik.
Itu tipis apa? MN Ambang Fatimah siapa? Oh, ini siapa ini ya? Jadi untuk kalian untuk itu silakan yang mau 5 orang ini silakan kalau mau beli jajan-jajan kalian kelompoknya saja bisa Itu di sebelah kan? Kita jalannya. Coba. Oke, silakan. Dan kita lihat dari yang pertama, apakah kalian bisa memahami soal tentang perjasamaan? Ya. Yang kedua, apakah materi perjasamaan perlu diulang? Ya. Oke. Apakah perlu pengulangan materi perjasamaan ini? Ya. Alhamdulillah materi kali ini pada pagi hari ini kita sudah ya sudah selesai. Maka dari itu marilah kita baca dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Ya. Dan kita akan bertemu lagi untuk materi yang kedua masih tetap di perjasamaan karena materi ini memang ada sambungannya tetap di perjasamaan. Bapak ini bila kita berpada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.